Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Puspita dalam pembelajaran fikih. Kita masuk ke tema 8, daerah tempat tinggalku, dengan subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Dengan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah hikmah zikir. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan baca doa terlebih dahulu. Ustazah izin untuk memimpin doa ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah tuntas berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman juga dapat mengerjakan proyeknya dengan tuntas. Baik, sebelum Ustazah mulai masuk ke pembelajarannya, Ustazah izin sampaikan aturan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pastikan teman-teman fokus. Kemudian, yang kedua, pastikan teman-teman menyimak semua isi materinya dari awal hingga akhir. Lalu yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyeknya dan bekerja dengan tuntas. Baik, apakah teman-teman sudah siap? Kita langsung mulai saja ya. Keutamaan zikir. Dari materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang zikir ya teman-teman. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan bacaan tertentu untuk memuji dan mengagungkan Allah. Zikir adalah ibadah yang paling ringan, tapi ibadah zikir itu adalah yang paling mulia. Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Sebagaimana Allah taala berfirman yang berbunyi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu berzikir mengingat Allah pada setiap waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita lanjut. Zikir dengan lisan disunahkan setiap waktu dan ada yang dianjurkan pada waktu-waktu tertentu. Seperti zikir ba'da salat wajib, ya, zikir setelah salat wajib atau salat fardu. Lalu zikir pagi dan petang setelah sholat subuh dan juga sholat asar. Kemudian zikir sebelum tidur. Nah, untuk zikir sebelum tidur ini kita dianjurkan untuk berwudu sebelumnya ya teman-teman. Kemudian zikir setelah bangun tidur, lalu beristighfar pada waktu sahur, zikir ketika makan, minum, dan mengambil pakaian. Lalu zikir ketika bersin, zikir ketika melihat yang lain terkena musibah. Lalu ada zikir ketika masuk pasar, zikir ketika mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, zikir ketika mendengar petir, zikir ketika turun hujan, zikir ketika turun musibah, zikir ketika safar, zikir ketika meminta perlindungan saat marah, doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum nampak kebaikannya. Lalu ada tobat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tadi, dialah yang disebut orang yang paling rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya. Jadi ketika kita
mengucapkan zikir itu tidak hanya setelah sholat saja teman-teman, tapi kita bisa berzikir dimanapun kita berada. Ya, ketika kita bersin juga kita kita zikir. Kemudian ketika kita berada di pasar, ketika kita mau tidur, ya seperti itu. Jadi berzikir itu kapan saja dan di mana saja. Nah, seperti yang Rasulullah SAW katakan kepada kami, hendaknya kalian bertasbih subhanallah, bertahlil la ilaha illallah, dan bertakdis, mensucikan Allah, dan himpunkanlah, hitunglah dengan ujung jari jemari kalian, karena itu akan ditanya dan diajak bicara. Janganlah kalian lalai yang membuat kalian dengan rahmat Allah, ya. Jadi ketika teman-teman berzikir, teman-teman boleh menggunakan jari, ya. Misalkan subhanallah, 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 ya, seperti itu. Jadi kita bisa berzikir dimanapun kita berada dan kapan saja. Kemudian hikmah zikir. Apa saja hikmah zikir? Nah, yang pertama, hati menjadi gembira dan lapang. Lalu orang yang berzikir akan merasakan manisnya iman dan keceriaan. Lalu seseorang akan menjadi semakin dekat pada Allah sesuai dengan kadar zikirnya kepada Allah. Semakin ia lalai dari zikir, maka ia pun akan semakin jauh dari Allah. Lalu mendatangkan rasa takut kepada Allah dan semakin menundukkan diri kepadanya. Sedangkan orang yang lalai dari zikir akan semakin terhalangi dari rasa takut kepada Allah. Kemudian hikmah zikir yang lainnya ada menghapus dosa. Karena apa? Karena zikir adalah kebaikan terbesar dan kebaikan itu akan menghapus kejelekan atau keburukan. Kemudian menghilangkan kerisauan. Nah, misalkan kita sedang mengalami galau, ya, misal teman-teman. Lalu kita risau, kita khawatir akan sesuatu seperti itu. Nah, dengan kita berzikir, kerisauan itu akan hilang. Lalu jika seseorang mengenal Allah dalam keadaan lapang, Allah akan mengenalnya dalam keadaan sempit. Dan ketika seorang hamba rajin mengingat Allah, maka Allah akan mengingat dirinya di saat ia butuh. Seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, "Fadhkuruni azkurkum." Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Lalu zikir juga dapat menyebabkan lisan semakin sibuk, sehingga kita terhindar dari gibah, menggunjing orang lain, lalu namimah atau adu domba, lalu berkata dusta, dan juga perbuatan keji dan batil. Kemudian hikmah zikir lainnya akan memberikan rasa aman bagi seorang hamba dari kerugian di hari kiamat. Dan hati yang keras pun dapat melebur dengan berzikir kepada Allah. Dan zikir juga adalah obat hati, ya. Sedangkan lalai dari zikir adalah penyakit hati. Kemudian zikir pada Allah akan menjadikan semua kesulitan itu akan menjadi mudah. Sesuatu yang terasa sangat berat bebannya akan menjadi sangat ringan. Kesulitan pun akan mendapatkan jalan keluar. Maka teman-teman sering-seringlah berzikir dimanapun dan kapanpun kita berada. Zikir juga akan mendatangkan ketenangan hati. Jadi teman-teman bisa dilihat, ya, banyak sekali hikmah dari kita berzikir, ya. Zikir itu sangatlah mulia. Zikir itu banyak sekali hikmahnya yang mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Dan zikir juga dapat membuat kita terhindar dari perbuatan yang buruk. Baik, kesimpulan dari materi kita kali ini adalah zikir adalah ibadah yang paling ringan. Kenapa paling ringan, teman-teman? Karena kita bisa membaca zikir dimanapun dan kapanpun kita berada dan menggunakan jari jemari kita. Karena setiap dari anggota tubuh kita, termasuk jari jemari kita ini, nanti akan ditanya ketika di akhirat, teman-teman. Kemudian, zikir juga adalah ibadah yang paling mulia. Jadi walaupun ibadah paling ringan, tapi ibadah yang sangat mulia. Dan hikmah dari berzikir itu
mendatangkan banyak sekali kebaikan dalam diri kita dan dalam hidup kita. Seperti hati kita menjadi tenang, lalu adanya rasa aman, menghilangkan kegelisahan, terus juga dapat mengobati penyakit hati, dan kita juga diingat oleh Allah dalam setiap keadaan. Serta zikir itu dapat menghapus dosa, karena zikir adalah kebaikan terbesar, dan kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke proyeknya. Yang pertama, teman-teman simak terlebih dahulu video pembelajaran fikih mengenai hikmah zikir. Kemudian yang kedua, teman-teman tulislah rangkuman dari materi hikmah zikir yang Ustazah sampaikan. Kemudian yang ketiga, dokumentasikan proyek dalam bentuk foto. Kemudian kirimkan ke dalam classroom. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menuntaskan pembelajaran kita pada hari ini dengan materi hikmah zikir. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat teman-teman fahami dan teman-teman dapat mengerjakan proyeknya dengan tuntas. Baik, sebelum kita tutup, Ustazah izin memimpin doa. Teman-teman, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan menyimak materi fikih kali ini bersama Ustazah Puspita. Ustazah ucapkan terima kasih dan Ustazah izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.